kami dari Universitas Buridharma. Pada kesempatan ini kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Deborah Rosanza. Nama saya Jessica Natalia. Nama saya David Suparto. Nama saya Sofiola. Nama saya Sapri. Pada kesempatan hari ini kami ingin mewawancarai Pak Jimmy Sukamto selaku manajer dari tim audit Mayora Headquarter. Selamat siang Pak Jimmy. Boleh izin memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Perkenalkan saya Jimmy Sukamto, bekerja di PT Mayora Tbk sebagai internal audit system head. Pak Jimmy, saya ingin menanyakan Bapak apa sih kepemimpinan atau leadership? Kepemimpinan itu adalah kita itu gimana cara kita untuk memotivasi ataupun memimpin tim kita untuk mencapai tujuan yang perusahaan. Karena kita sebagai individual itu memiliki target masing-masing. Jadi bagaimana kita untuk mengelola tim kita untuk mencapai target tersebut. Pak Jimmy, berarti kan Bapak kan sekarang posisi sebagai manajer dari tim audit nih. Nah, berarti Bapak udah memiliki skill seorang pemimpin. Apa sih yang Bapak alami atau apa sih yang buat Bapak tuh memiliki skill leadership itu? Apakah dari dunia pendidikan atau dari pertama pasti dari dunia pendidikan ya. Pertama itu dari dunia pendidikan, lalu juga saya mendapatkan skill kepemimpinan ini dari atasan saya. Jadi saya sering sharing sama atasan saya juga bagaimana cara untuk menghadapi permasalahan seperti ini dan lain-lain. Apalagi dalam internal audit itu kita pasti akan memiliki permasalahan. Baik kita ketika kita mengaudit untuk ke pabrik ataupun ke distributor ataupun untuk program-program yang akan kita cek. Karena setiap kita masuk ke bidang masing-masing itu pasti akan ada permasalahan tertentu. Dan bagaimana kita cara untuk memotivasi ataupun memelit tim kita masing-masing untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari perusahaan. Oke, menurut Bapak selama Bapak memimpin dalam sebuah tim ini, bagaimana gaya pemimpinan Bapak dalam memimpin suatu tim ini? Gaya pemimpinan saya itu kalau misalnya di tim saya bersifat lebih ke demokratis. Jadi saya menanyakan juga kepada tim saya kurang lebih mereka itu menurut mereka seperti apa sih yang harus kita lakukan. Menurut mereka tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan, terus bagaimana kita untuk di lapangannya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan saya pun lebih sering untuk memotivasi mereka untuk memberikan visi-misi yang jelas apa yang diinginkan perusahaan, bagaimana cara kita untuk bertindak setelah kita mendengarkan juga masukan dari tim saya seperti itu. Pak, kan tadi Bapak udah sebutkan nih gaya kepemimpinannya seperti apa. Nah, bagaimana cara Bapak menyikapi bawahan Bapak ketika mereka sedang mengalami suatu perselisihan internal, terus gimana pendekatan yang Bapak lakukan untuk menangani masalah tersebut? Internal ini pengertian pribadi atau pekerjaan? Mungkin karena kita lingkup pekerjaan jadi pekerjaan. Pertama saya akan memanggil masing-masing personal. Jadi saya ingin tahu dulu menurut sudut pandang mereka itu seperti apa. Mereka ada permasalahan itu seperti apa. Jadi saya akan menanyakan personal satu dulu. Lalu setelah saya menanyakan, saya akan mencari dulu nih apakah itu bermasalah dengan SOP atau cara kerja mereka. Kalau misalnya cara kerja mereka yang satu dengan yang lain tidak sesuai dan itu berhubungan dengan mereka, itu saya akan melihat SOP dan cara kerjanya, dan saya akan memberitahukan kepada masing-masing cara kerja yang seperti apa yang baik dan benar dan sesuai SOP atau tidaknya. Jadi kalau misalnya memang mungkin yang A lebih baik dan lebih benar, saya akan menginfokan bahwa yang dikerjakan seperti dia benar tapi agak kurang tepat. Dan kalau misalnya dikerjakan seperti dengan cara A, apa sih tujuannya dan apa yang akan didapatkannya, sehingga si B pun akan menerima bahwa ini memang lebih baik seperti ini caranya. Berarti simpelnya ini cari akar permasalahannya dan penyelesaiannya itu di tengah-tengah yang menguntungkan kedua belah pihak gitu ya Pak ya. Selanjutnya, sebagai support pekerjaan, apa sih yang biasa dikasih atau Oke, pertama pasti kita kasih motivasi ya. Ketika kalau misalnya saya ini ketika kita
biasanya saya ada review di mana mereka setiap kali lakuin project itu saya pasti akan menanyakan baik kepada atasannya ataupun kepada tim personalnya itu sendiri sampai mana dia memahami suatu pekerjaan atau sampai mana sih dia mengerti SOP itu. Nah dari situ kita masih memotivasi, dan ketika memang dia ada yang belum dimengerti maka saya akan menjelaskannya juga, karena memang kalau dia itu kita harus personal sih, nggak bisa langsung dari kita langsung ke SPP langsung, nggak bisa, kita langsung harus ke personalnya itu sendiri, karena penilaiannya pun langsung ke personal. Jadi kita tahu nih bahwa tim saya ini sudah cukup tahu gimana apa yang mesti diperbaiki, sehingga kalau misalnya di perusahaan saya pun ini ada training, jadi saya bisa mengikuti mereka untuk ikut training, untuk training pengembangannya seperti apa yang mereka memang kurang dan apa yang kelebihan mereka itu bisa saya gunakan. Berarti bisa dikembangkan dalam bentuk training gitu ya? Training ataupun secara saya langsung ke mereka pun bisa berbagi pengalaman gitu, karena kan kita kan di audit itu dasarnya itu selain pengetahuan dari sekolah ataupun kuliah ataupun teori-teori yang lain, kita ada pengalamannya dan itu bisa dibagikan gitu, dari saya, tim saya, ataupun dari atasan saya. Bagaimana Bapak membangun dan melihat baik Oke, kalau di internal audit ini kita ada kegiatan di luar pekerjaan, baik itu dalam bidang olahraga ataupun ya sekedar kayak entertainment itu pasti ada kita. Lalu walaupun tadi saya bilang kita akan melakukan review, dimana itu kan juga membangun hubungan saya dengan tim saya. Jadi saya tahu bahwa tim saya itu bagaimana dan saya bagaimana cara berkomunikasi dengan tim juga pun tahu. Jadi kita masing-masing punya kedekatan, baik dari saya ke supervisor ataupun saya ke staff saya. Pertanyaan terakhir nih Pak, kan dalam suatu perusahaan tidak mungkin seorang pemimpin itu semuanya laki-laki. Betul. Pasti ada yang perempuan gitu kan ya Pak ya. Nah menurut Bapak gimana sih pandangan Bapak ketika seorang perempuan ini menjadi pemimpin? Saya sih cukup setuju apabila perempuan menjadi seorang pemimpin, karena di perusahaan saya pun banyak perempuan yang jadi pemimpin, dan itu kalau saya lihat juga bagus kok mengikutinya, baik untuk dari dia sendiri, dari komunikasinya, lalu dari dia mengetahui apa sesuai pekerjaannya, serta target-target yang dicapainya pun bagus. Jadi kalau misalnya memang perempuan menjadi pemimpin, saya sih sudah, karena dia itu bukan kita menuju gendernya, oh laki ini ditakdirkan sebagai pemimpin. Menurut saya pemimpin itu adalah individu yang mau mengembangkan dirinya untuk bisa mengembangkan orang lain. Sekian ya untuk sesi interview hari ini. Ya, terima kasih Pak Jimmy Sukamto atas waktunya untuk kami mengetahui lebih dalam lagi apa itu dunia pemimpin dalam suatu perusahaan. Terima kasih atas info yang sudah disampaikan. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.